semuanya, comeback bareng aku Tika. Kali ini aku ingin ngebahas sebuah film laga komedi, di mana film ini berjudul Mission Possible yang dirilis pada tahun 2021. Cerita bermula dari seorang wanita yang merupakan agen rahasia Kementerian Keamanan Negara Cina. Ia dipercaya untuk menyelesaikan sebuah misi terkait penyelundupan senjata yang ada di Korea Selatan. Lucunya, partner dari wanita ini harus tertukar tanpa diketahui olehnya dalam misi ini. Seperti apa keseruan dari filmnya? Tanpa basa-basi busuk, langsung aja kita ke alur cerita lengkapnya setelah intro berikut ini. Film diawali ketika sekelompok penjahat melakukan aksi penyelundupan. Mereka mengangkut senjata api dari Cina menuju Korea Selatan untuk dijual secara ilegal. Kementerian Keamanan Negara Cina sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Bahkan mereka harus kehilangan agen muda dalam prosesnya. Pada akhirnya, Direktur MI6 Cina hanya bisa mengirim seorang agen pemula untuk mengatasi masalah tersebut secara diam-diam. Agen itu bernama Ling, gadis muda asal Cina yang sudah lama tinggal di Korea Selatan. Seniornya, agen Chow, memberikan beberapa perlengkapan dan uang termasuk identitas baru yang akan ia gunakan. Yu Dahi, itulah nama barunya. Senior Dahi menyiapkan partner agen yang berasal dari Korea Selatan. Dia adalah agen Ama, sosok yang akan membantu Dahi dalam menjalankan misinya setelah bersepakat. Agen Ama mencari sebuah tempat yang akan ia sewakan untuk dijadikan markas sementara. Agen Ama menemukannya, dan orang yang akan menyewakan tempatnya adalah Suhan, seorang detektif swasta yang kikuk, sangat menyukai uang, dan seorang review. Suhan menyewakan kantornya sendiri karena kinerja dia sebagai detektif kurang maju, bahkan sangat sepi. Ketika agen Ama pergi untuk mengambil uang tunai, ia terlibat ke dalam aksi penyelamatan yang sebenarnya cukup sepele, namun berakibat buruk untuknya. Agen Ama menghilang tanpa kabar sedikit pun, dan Suhan mengira bahwa dia tidak jadi menyewa tempatnya. Keesokan harinya, Dahi mendapatkan kabar dari seniornya untuk datang ke sebuah tempat di mana seharusnya dia bertemu dengan agen Ama yang akan membantunya. Tempat itu adalah kantor milik Suhan yang sebelumnya akan disewakan oleh agen Ama. Namun, karena kejadian sebelumnya terjadi kesalahpahaman, di mana Dahi mengira Suhan adalah agen yang dimaksud. Suhan mengira bahwa Dahi adalah anak buah yang dikirim agen Ama untuk membayarkan uang sewanya. Namun ketika Dahi menjelaskan situasinya, Suhan mulai merasa ada kesalahpahaman di antara mereka, dan dia menolak ajakan kerjasamanya. Dahi sudah terlanjur menawarkan uang muka, bahkan dia berjanji akan membayar sisanya jika pekerjaan ini selesai. Suhan yang menyukai uang tidak bisa menolak, dan pada akhirnya mereka berdua pun saling bekerja sama. Ketika Dahi menjelaskan rencananya, tuan tanah atau pemilik resmi gedung tiba-tiba datang untuk meminta biaya sewa. Suhan langsung membayar untuk 3 bulan ke depan menggunakan uang yang baru saja ia dapatkan. Belum sempat melanjutkan pembahasan, seorang wanita datang ke kantor dan meminta bantuan Suhan untuk mencarikan anjingnya yang hilang. Suhan menolak karena itu bukan keahliannya. Tapi setelah tahu dia akan dibayar menggunakan emas, Suhan berubah pikiran dan dia menerima pekerjaan tersebut. Kembali ke pembahasan, Dahi menjelaskan bahwa target mereka adalah Park Du-sik, sosok pria yang menyelundupkan senjata api dari Cina ke Korea Selatan. Suhan terkejut karena seharusnya kasus besar seperti itu ditangani oleh polisi. Dahi menjelaskan bahwa polisi hanya terlibat jika ada bukti. Oleh karena itulah, sebagai agen rahasia, dia harus menyelesaikan misi ini diam-diam. Park Du-sik dikabarkan selalu datang ke kafe Tango setiap malam. Tango adalah tarian tradisional asal Amerika yang cukup populer, dan kafe Tango memfasilitasi kegiatan tersebut.
Rencana Dahi adalah mengekstrak data yang tersimpan di ponsel Park untuk mencari bukti. Sebelum melakukan itu, mereka berdua harus datang ke Cafe Tango untuk berlatih dan berbaur dengan orang-orang di sana. Suhan meminta Dahi untuk menggunakan gaun ala Tango, tapi sayangnya keputusan tersebut kurang tepat karena tidak ada satupun di antara pengunjung yang datang menggunakan kostum seperti mereka. Namun apa boleh buat, mereka pun mulai berlatih dan membiasakan diri untuk itu. Malam pun tiba, Pardusik datang ke kafe tersebut dan mulai bergabung dengan para pengunjung. Dahi mengambil kesempatan untuk menari dengannya dan mengambil ponselnya diam-diam. Setelah mendapatkan ponsel itu, Suhan membawanya ke toilet. Namun sayang, ponsel tersebut terlalu jadul untuk diretas dan pada akhirnya dia hanya bisa melihat riwayat pesannya. Suhan kembali dan dia berusaha sebisa mungkin untuk mengembalikan ponsel itu secara diam-diam. Untunglah mereka berhasil melakukannya. Ketika ponsel itu mulai berdering, Tuan Park menjawab panggilan tersebut di luar kafe. Namun naasnya dia malah disuntik oleh pria misterius dan akhirnya dia meninggal dunia. Dahi dan Suhan dibawa ke kantor polisi karena mereka nampak mencurigakan. Tentu saja tidak ada bukti apapun karena memang bukan mereka pelakunya. Polisi juga beranggapan bahwa kematian itu bisa saja terjadi karena penyakit jantung. Pada akhirnya mereka bisa pulang. Tapi pemimpin di sana meminta anak buahnya mengawasi mereka berdua. Saat pulang, Suhan beranggapan bahwa misinya telah selesai karena targetnya sudah mati. Dahi menjelaskan kematian Tuan Park bukan karena penyakit jantung, melainkan karena dibunuh seseorang. Dan itu menandakan bahwa dalang sebenarnya masih bersembunyi. Suhan terlihat tidak begitu mengerti dengan kasus-kasus seperti ini, dan hal itu membuat Dahi mulai meragukannya. Ketika Dahi bertanya tentang ponsel Tuan Park, Suhan menjelaskan bahwa dia tidak bisa meretasnya, tapi berhasil menemukan petunjuk dari riwayat SMS. Dalam pesan itu, Tuan Park mengancam seorang pria bernama John. Dia akan memanggil polisi jika John tidak bisa dihubungi lagi. Namun sayangnya petunjuk itu tidak banyak membantu, karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan hal itu. Pada akhirnya Dahi meminta Suhan untuk mengantarkannya pulang. Di malam itu, Dahi menghubungi seniornya dan bercerita bahwa agen yang membantunya saat ini terlihat seperti gadungan. Seniornya yang tidak tahu apa-apa berkata bahwa itu memang kehebatannya, yaitu menyamar seperti orang biasa untuk tidak diketahui siapapun. Sementara itu, agen Ama yang seharusnya menjadi partner Dahi berada di rumah sakit tanpa identitas. Secara dia adalah agen rahasia yang sangat menutup diri. Pihak rumah sakit tidak bisa menghubungi siapapun, dan oleh karena itulah tidak ada yang menyadari kehilangannya. Keesokan harinya, Suhan menyebarkan brosur untuk mencari anjing yang sebelumnya dinyatakan hilang. Dia harus melakukan itu karena sudah dibayar. Dahi mengajak Suhan untuk melanjutkan misi karena dia mendapatkan petunjuk baru. Sebuah berita mengabarkan bahwa ketua mafia asal Korea baru saja ditembak mati tadi malam. Jika mereka bisa menemukan pelaku dan menginterogasinya, identitas penyelundup senjata itu bisa terungkap. Untuk memulai misi itu, mereka harus menemui seseorang yang mengerti tentang dunia mafia dan gangster. Suhan mengenal seseorang yang dia klaim mengetahui segalanya, bagaikan dukun. Dan ternyata dia memang dukun. Walau demikian, orang itu memang menjadi pilihan yang tepat karena dia cukup memahami dunia gangster di Korea. Dahi bertanya tentang kasus penembakan bos mafia yang terjadi tadi malam. Dukun itu menjelaskan bahwa tragedi itu sangat jarang terjadi karena gangster Korea biasanya tidak berperang dengan cara seperti itu, kecuali satu. Mereka adalah geng kapak yang terkenal sangat kejam dan beda dari yang lain. Jadi ada kemungkinan mereka yang melakukan penyerangan itu. Dahi menyimpulkan bahwa penembakan itu sengaja direncanakan untuk menyulut peperangan pihak lawan yang membutuhkan senjata api, dan dengan begitu penyelundupan senjata bisa diuntungkan dalam bisnisnya. Gang kapak adalah satu-satunya petunjuk yang bisa mereka selidiki. Pada akhirnya mereka berdua menyamar jadi polisi untuk menangkap ketua geng kapak. Ketua di sana menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan penyerangan apapun dan tidak mengetahui apa-apa tentang penyelundupan senjata. Saat dia diborgol, terjadi keributan di luar, di mana sekelompok pria bersenjata menyerang tempat tersebut.
dan menembak ketua geng kapak. Suhan dengan sigap meninju salah satu dari mereka dan merebut senjatanya. Saat keadaan mulai tenang, Dahi menyadari bahwa Suhan telah tertembak. Tapi ternyata itu hanyalah noda darah. Pada akhirnya Dahi mengambil ponsel ketua geng kapak dan pergi melarikan diri dari tempat itu. Dahi berkata bahwa dia membutuhkan seorang peretas untuk membuka ponsel tersebut. Suhan mempunyai kenalan di bidang itu dan mereka berdua mendatanginya. Dia adalah seorang gamers sekaligus revelu sama seperti Suhan. Saat ponsel itu diretas, terungkap bahwa ketua geng kapak yang pernah menghubungi broker senjata 3 hari yang lalu. Terungkap juga bahwa pemilik rumor itu kini berada di Seoul dan tinggal di sebuah apartemen. Saat mendatangi alamat yang dimaksud, mereka berdua menemukan jenazah yang sudah diatur sedemikian rupa supaya terlihat seperti bunuh diri. Ternyata jenazah itu adalah broker senjata yang mereka cari. Dan sama seperti Tuan Park, beberapa orang yang berkaitan dengan kasus penyelundupan ini dibunuh untuk menghilangkan jejak. Pada akhirnya mereka mengetahui bahwa broker tersebut memiliki hubungan dekat dengan Direktur John, orang yang pernah diancam oleh Tuan Park melalui SMS beberapa waktu lalu. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Direktur John adalah dalang sebenarnya. Saat itu juga terungkap bahwa dalam waktu dekat Direktur John akan mengadakan acara pertemuan di sebuah hotel. Di kedai pinggir jalan, Dahi menjelaskan bahwa mereka harus datang ke pertemuan tersebut. Dia akan menggunakan kecantikannya untuk merayu Direktur John dan menggali semua informasi darinya. Suhan berkata bahwa rencana itu akan gagal karena Dahi kurang seksi. Ketika Dahi menunjukkan kepercayaan dirinya, seorang wanita seksi muncul, di mana ia langsung mengerti bahwa rencana itu memang tidak akan berhasil. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk memasang penyadap pada Direktur John. Di lain tempat, ternyata Badan Intelijen Korea Selatan sedang mengawasi Dahi dan Suhan. Wanita seksi yang sebelumnya menemui mereka ternyata seorang mata-mata yang sedang menyamar. Sementara itu, Suhan datang ke rumah sakit untuk menemui putra temannya yang sedang sakit. Saat itu terungkap bahwa Suhan pernah meninggalkan temannya hingga mati dalam sebuah misi. Istri temannya saat ini berusaha untuk memahami keadaan dan tidak menyalahkannya. Tapi dia memohon kepada Suhan untuk tidak mendekati putranya lagi, karena dia tidak mau anaknya tambah menderita jika mengetahui kabar tersebut. Sebelum pergi, Suhan menanyakan kondisi putra temannya itu untuk terakhir kali. Istri temannya menjelaskan bahwa dia akan baik-baik saja setelah melakukan operasi. Hari pertemuan pun tiba. Suhan dan Dahi datang ke pertemuan tersebut menyamar sebagai pasangan kekasih. Jas yang serupa dengan taplak meja ditambah kaos red velvet yang sangat mencolok membuat Dahi semakin malu kepada Suhan. Ketika Jun muncul, mereka berusaha akrab kepadanya dan memasangkan sebuah penyadap. Tidak lama dari itu, geng kapak datang ke pertemuan, mengira Direktur John adalah dalang pembunuhan ketuanya beberapa waktu lalu. John menipu mereka dan menjelaskan bahwa pelaku penembakan sebenarnya adalah geng Gambuk yang sengaja membuat tipu daya itu supaya geng kapak mau membeli senjata darinya. Dari kejauhan, Dahi mengetahui bahwa transaksi senjata itu akan dilakukan malam hari. Di saat yang sama, keberadaan mereka terungkap ketika salah satu anak buah John yang hidungnya dipatahkan Suhan menyadari keberadaannya. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun berusaha kabur ketika anak buah John mulai mengejar. Namun pada akhirnya mereka tertangkap karena tidak bisa berkutik setelah ditodong dengan menggunakan senjata api. Saat diinterogasi, John berjanji akan melepaskan mereka berdua jika Suhan mau mengikuti perkataannya. Ternyata dia meminta Suhan untuk membunuh semua petugas yang ada di kantor polisi terdekat. Suhan tidak bisa melakukan itu karena istri temannya yang bekerja sebagai polwan ada di sana. Pada akhirnya Suhan menunjukkan jati dirinya yang asli, di mana dia menghabisi anak buah John dan membawa kabur mobilnya. Teman Suhan yang melihat kejadian itu melaporkannya ke kantor pusat dan para petugas mulai mengejarnya sebagai tersangka. Suhan kembali ke hotel untuk menyelamatkan Dahi, namun sayang dia sudah dibawa ke tempat lain. Pada akhirnya Suhan tertangkap oleh pasukan khusus dan dia dibawa ke kantor polisi. Petugas meminta Suhan menghubungi Dahi yang diceritakan sudah ditangkap.
Saat dihubungi, Dahi menjelaskan bahwa dia baik-baik saja, seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Namun ternyata dia sedang diancam untuk berkata seperti itu. Dahi meninggalkan pesan terakhir, tapi Suhan tidak mengerti apa maksudnya. Pada akhirnya petugas tidak percaya kepada Suhan. Tidak lama dari itu, agen NIS datang dan mengambil alih interogasi. Saat itu terungkap bahwa Suhan adalah mantan NIS yang diberhentikan karena sebuah alasan. Agen NIS yang datang saat itu menjelaskan bahwa saat ini Suhan sedang bekerja dengan agen rahasia asal Cina. Suhan tidak menyangka karena selama ini dia berpikir bahwa Dahi adalah bagian dari NIS. Ketika Suhan bertanya kenapa NIS tidak mau membantunya, mereka menjelaskan bahwa negara tidak mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan agen asing. Mereka juga menyadari bahwa Dahi dikirim ke sini untuk mati. Perkataan itu membuat Suhan muak dan teringat dengan masa lalunya. Suhan pernah ditugaskan ke dalam sebuah misi bersama temannya. Sayangnya, atasan mereka memerintahkan Suhan untuk menumbalkan temannya sendiri karena sebuah alasan. Suhan menolak perintah itu dan akhirnya dia dipecat. Sayangnya, walaupun dia sudah berusaha, temannya itu tetap tidak terselamatkan. Pada akhirnya, Suhan mengambil jalan sendiri untuk menyelamatkan Dahi. Dia memberontak mengancam petugas yang ada di sana dan melarikan diri. Suhan mengingat kembali perkataan Dahi dan dia berusaha menafsirkannya. Ternyata itu adalah sebuah petunjuk bahwa dia ditahan di sebuah tempat dengan bantuan teman hackersnya. Suhan berhasil menemukan tempat persembunyian John. Di kantor polisi terungkap fakta bahwa Suhan bukan mantan agen biasa. Dalam sebuah laporan, Suhan dinyatakan sebagai mantan pasukan khusus yang bekerja untuk Korea di balik bayang-bayang. Namun walaupun sikapnya kikuk dan terkesan bodoh, kemampuannya tidak bisa diremehkan. Sesampainya di tempat persembunyian, Suhan dengan cepat menyelamatkan Dahi yang terikat di sebuah ruangan. Ketika Dahi bertanya kenapa Suhan datang menyelamatkannya, dia menjawab, sementara itu, John dan anak buahnya sedang melakukan transaksi dengan Gang Kapak. Di saat yang sama, anak buah John menyadari keberadaan Suhan, dan mereka pun saling bertarung. Mengetahui hal itu, Gang Kapak memanfaatkan momen tersebut untuk melawan dan menguji senjata baru mereka. Begitu juga dengan anak buah John yang tidak bisa tinggal diam melihat keributan tersebut. Perlahan tapi pasti, dua agen andalan kita mengendap-endap melancarkan serangan dadakan dan mengalahkan musuhnya satu persatu. Pada akhirnya John berhasil ditangkap dan dia dijebloskan ke penjara. Walaupun sudah berjasa, Suhan tetap berakhir di penjara mengingat perbuatannya sejauh ini. Agen NIS memberinya kesempatan untuk bebas jika dia melakukan sesuatu untuk mereka. Suhan menolak, tapi akhirnya dia berubah pikiran setelah ditawarkan uang dengan jumlah besar. Itulah Suhan, dia akan melupakan segalanya jika berkaitan dengan uang. Sebelum menjalankan misi barunya, Suhan pergi ke rumah sakit untuk membiayai operasi putra temannya. Istri temannya itu terkejut tidak menyangka karena Suhan tidak pernah memberinya kabar sedikit pun. Suhan pergi menemui pertemuan untuk membahas misi dan ternyata dia akan melakukan misi gabungan. Partner kerjanya saat itu adalah Yu Dahi. Dia sangat terkejut karena tidak pernah menyangka bahwa Suhan adalah seorang agen sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, ternyata sosok wanita yang pernah mencari anjingnya adalah seorang informan. Emas yang dia bawa saat itu berisi file penting yang seharusnya diserahkan kepada agen Alma. Tapi semua ini jadi berantakan karena agen Alma mengalami kecelakaan dan dia sekarang lupa ingatan. Lebih buruk lagi, Suhan sudah menjual emas itu. Dan pada akhirnya mereka berdua harus mengulangi misi tersebut dan pergi ke Rusia untuk mengumpulkan informasi baru. Mereka akan dikirim ke sana sebagai sepasang kekasih menggunakan perahu. Namun sayang, mereka tidak pernah menyangka akan dikirim menggunakan perahu nelayan untuk tiba di Rusia.